Sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan gimnosperme dan angiosperme, daur hidup tumbuhan, perkembangbiakan seksual dan aseksual, serta teknologi reproduksi. Yang pertama adalah reproduksi tumbuhan. Pada bagian ini, kalian akan mempelajari tentang bagaimana tumbuhan bereproduksi secara umum, yaitu aseksual, vegetatif, dan seksual generatif. Reproduksi vegetatif terjadi karena tumbuhan mampu menghasilkan individu baru tanpa fertilisasi. Sedangkan reproduksi generatif melalui proses pembuahan sel kelamin betina dan jantan. Tumbuhan dapat melakukan reproduksi vegetatif karena memiliki sel meristem yang mampu berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ. Keturunan yang dihasilkan reproduksi vegetatif memiliki sifat atau karakter yang sama dengan induk. Selanjutnya adalah perkembangbiakan angiosperme. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu proses perkembangbiakan yang dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan fertilisasi secara alami. Ada rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, dan kuncup adventitif yang termasuk ke dalam perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, nanti Ibu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai contoh-contoh dan juga jenis-jenisnya. Yang pertama adalah rizoma. Rizoma atau rizom berkembang biak dengan cara tunas pada batang yang ada di dalam tanah. Contohnya adalah pada jahe-jahean. Nah, kalian bisa lihat di sini akarnya muncul dari batang yang ada di dalam tanah. Yang kedua adalah stolon. Tumbuhan yang memiliki stolon berkembang biak dengan tunas pada batang yang menjalar di atas tanah. Contohnya adalah stroberi. Di sini kalian bisa lihat individu baru itu bisa muncul dari stolonnya. Selain itu contohnya adalah rumput teki. Yang ketiga adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan modifikasi batang atau cakram dan daun atau susunan berlapis. Biasanya terdapat pada bawang-bawangan, yaitu bawang merah. Nah, di sini kalian bisa melihat lapisan-lapisan yang terdapat pada umbinya. Selanjutnya adalah umbi batang. Umbi batang merupakan penggembungan batang di dalam tanah yang berisi cadangan makanan. Contohnya pada kentang. Di situ kalian bisa melihat nodus-nodus yang merupakan tunas tumbuhan baru. Contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Selanjutnya adalah kuncup adventif, yaitu berkembang biak melalui kuncup adventif yang ada pada tepi daun. Misalnya pada tanaman cocor bebek, kalau kalian lihat di sekelilingnya tumbuh individu baru. Jadi mereka berkembang biak dengan daun ya. Nah, di sini kalian bisa melihat contoh-contoh tumbuhan yang melakukan reproduksi vegetatif secara alami. Selanjutnya, kalian bisa melihat contoh-contoh tanaman yang ada di sekitar kita yang menggunakan reproduksi dengan cara vegetatif buatan. Artinya, mereka menghasilkan individu baru tanpa fertilisasi dan melibatkan usaha manusia. Nah, ada berbagai macam contohnya nih, seperti cangkok, merunduk, stek, menyambung, dan menempel. Nah, ini semua merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan yang digunakan oleh manusia untuk membantu membudidayakan tanaman untuk keperluan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas lebih detail mengenai teknik tersebut. Yang pertama adalah cangkok, yaitu dilakukan dengan mengelupas kulit tangkai tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan serabut kelapa atau plastik. Tujuannya adalah untuk melukai atau menghilangkan bagian phloem sehingga nanti akan tumbuh akar-akar baru. Nah, prosesnya seperti ini. Jadi, kalian nanti setelah mencangkok dan tumbuh akar, maka bisa ditanam di tempat yang baru sebagai individu baru. Nah, ini contoh akar yang keluar ya.
dan hasilnya cenderung untuk cepat berbuah dan biasanya diterapkan pada buah-buahan. Oke, yang selanjutnya adalah merunduk. Merunduk dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke dalam tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah akan tumbuh akar. Nah, seperti apa sih merunduk itu? Nah, nanti Ibu akan tampilkan gambarnya ya. Baik anak-anak, ini adalah proses merunduk di mana batang tanaman itu dibenamkan atau seperti dirundukkan ke dalam tanah. Nanti akan muncul individu baru. Contohnya pada tumbuhan alamanda yang memiliki karakteristik batang yang panjang dan lentur. Selain itu bunga melati juga bisa. Selanjutnya kita akan bahas tentang stek. Nah, stek ini mudah ya. Jadi kita cukup memotong bagian tumbuhan pada batangnya, kemudian ditanam, ditancapkan ke dalam tanah untuk menghasilkan individu baru. Kalian sering kan makan itu jawau? Nah, pucuk jawau itu sering sekali, atau singkong ya, itu kita tanam dengan cara stek. Nah, di sini contohnya adalah bunga mawar. Ya, jadi cukup batangnya saja ditancapkan, nanti dia akan tumbuh tunas-tunas baru. Gitu anak-anak. Nah, selanjutnya ini kita membahas tentang menyambung. Menyambung dilakukan dengan memotong suatu batang tanaman, kemudian disambung dengan batang tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat atau varietas. Biasanya nih kalau kalian mau satu pohon bunga tapi berbagai macam warnanya, kalian bisa pakai teknik ini. Nah, proses menyambung itu seperti menempelkan juga ya. Nah, nanti dari satu batang itu akan muncul berbagai macam bunga dengan berbagai macam warna. Tapi syaratnya dia tetap harus satu jenis atau satu spesies. Ini cantik banget ya bougainville-nya. Selanjutnya adalah menempel atau okulasi, mirip dengan tadi ya, menyambung ya. Tapi ini hanya sekedar menempelkan saja tunas kulit tanaman pada batang tanaman yang sejenis. Tujuannya untuk mendapatkan tumbuhan jenis unggul. Proses dari menempel atau okulasi itu cukup seperti disayat, kemudian ditempelkan ke tanaman yang lain yang sejenis. Nanti akan muncul tunas baru. Misalnya ini pada tanaman jeruk ya. Untuk menghasilkan jeruk yang unggul, maka kita akan menggabungkan dua jenis. Oke, selanjutnya adalah perkembangbiakan generatif Angiospermae. Ada penyerbukan, pembuahan, penyebaran biji, dan perkecambahan. Nah, pada bagian selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif Angiospermae. Merupakan peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Sel kelamin jantan pada tumbuhan berbunga adalah serbuk sari. Sel kelamin betinanya adalah putik. Penyerbukan dapat terjadi apabila adanya perantara. Nah, berbagai jenis perantara penyerbukan. Yang pertama adalah oleh angin atau anemogami, serangga entomogami, burung ornitogami, kelelawar chiropterogami, dan manusia atau antropogami. Kalian bisa lihat dari gambarnya ya. Nah, berdasarkan asal serbuk sari ada 4 macam jenis penyerbukan. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, penyerbukan silang, penyerbukan tetangga, dan penyerbukan bastard. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang pembuahan atau fertilisasi pada tumbuhan Angiospermae. Pembuahan yang terjadi pada Angiospermae adalah pembuahan ganda yang terjadi dalam prosesnya, yaitu 2 kali pembuahan. Yang pertama adalah peleburan inti generatif 1 dengan ovum membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Yang kedua adalah peleburan inti generatif 2 dengan kandung lembaga sekunder untuk membentuk endosperm atau cadangan makanan. Selanjutnya, kita akan membahas berbagai cara penyebaran biji tumbuhan. Ada yang lewat angin atau anemokori, lalu hidrokori, air, kemudian zookori, hewan, dan yang terakhir adalah dengan bantuan manusia atau antropokori. Selanjutnya adalah perkecambahan. Perkecambahan merupakan tanda dari berakhirnya dormansi, yaitu masa istirahat yang dialami biji.
Berakhirnya masa dormansi adalah ketika perkecambahan biji menjadi tumbuhan baru dan dipengaruhi juga oleh faktor internal dan eksternal. Created using Powtoon.